Ini adalah ranah hukum. Kebetulan yang ditangkap saat ini adalah anggota MUI. Dan itu tidak ada hubungannya. Selama dia punya resiliensi dengan jaringan terorisme, siapapun dia, statusnya dia, pasti Densus akan menangkap. Densus tidak punya beban untuk itu. Saya yakin, saya sebagai yang setiap hari mengamati pergerakan transformasi dan sebagainya dari gerakan-gerakan jaringan teroris, saya yakin Densus sangat detail dan sangat confident dengan beberapa alat bukti yang sudah dipegang. Artinya ini Densus tentu saja ini bukan pekerjaan main-main. Ini adalah pekerjaan serius. Persoalan terorisme ini adalah persoalan keselamatan publik yang memang harus dikelola secara serius, harus diteliti dengan serius dan ditangani dengan serius, termasuk cegah dan tindaknya. Saya yakin Densus sudah sangat hati-hati dalam hal ini. Kami laporkan bahwa hari ini Selasa 16 November 2021 Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 terduga teroris pagi tadi ya. Yang pertama atas nama inisial FAO, yang mana yang bersangkutan ditangkap di daerah Jatimulati, Pondok Melati, Jawa Barat. Keterlibatannya yang bersangkutan merupakan Dewan Suro Jemaah Islamiyah. Selain itu juga merupakan anggota Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BM-ABA yang terafiliasi dengan jaringan teroris JI. Kemudian yang bersangkutan juga ada keterlibatan untuk memberikan fasilitas kepada saudara AS, tersangka teroris yang ditangkap dengan membuat wadah baru ya, di mana wadah tersebut dibentuk oleh saudara FAO dan saudara AZ dengan nama Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Kemudian terduga teroris yang kedua adalah saudara dengan inisial AZA ya, ditangkap juga di perumahan Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati, Kabupaten Bekasi. Yang bersangkutan keterlibatannya merupakan anggota Dewan Suro Jemaah Islamiyah, kemudian juga sebagai Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BM-ABA. Yang bersangkutan juga sama memberikan fasilitas kepada saudara AS yang telah ditangkap terkait dengan pengamanan anggota JI pasca penangkapan para Wijayanto. Dengan inisial AA ditangkap juga di hari ini di pukul 5 ya, kurang lebih pukul 5 di Jatimulati, Pondok Melati. Keterlibatan yang bersangkutan adalah anggota pengawas Perisai Nusantara di tahun 2017, kemudian sebagai pengurus pengawas kelompok JI. Kemudian yang bersangkutan pada tahun 2018 memperkenalkan diri dari pembina Perisai Yusuf, menceritakan adanya lembaga yang sudah dirancang oleh kelompok-kelompok JI. Nah, artinya ditujukan untuk memberikan bantuan terhadap anggota JI yang sedang mengalami permasalahan ditangkap. Ya, kita ikuti penjelasan resmi ya dari pihak kepolisian. Mabes Polri sudah menyatakan mereka menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah, dan kita tahu bahwa JI sudah dinyatakan sebagai organisasi pro terorisme dan dilarang di Indonesia. Jadi saya kira tidak tepat juga kalau kemudian dikaitkan dengan organisasi MUI, karena mereka kan oknum ya, bagian dari oknum yang ada di dalam MUI. Kita tentu harus memisahkan antara mana yang kelembagaan dan mana yang oknum memang. Wajar kalau kemudian selama berpuluh tahun itu organisasi ini terus mencari kader-kader baru. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang ditangkap? Iya. Nah, itu karena kebijakan Densus 88 saya kira sekarang lebih kepada
membersihkan Indonesia dari organisasi-organisasi pro-terorisme. Kalau dulu di era bom Bali 1, itu yang ditangkap hanyalah mereka yang terlibat langsung dengan pengeboman. Jadi misalnya menyiapkan bomnya, atau menyewa mobil, menyiapkan peralon, dan sebagainya. Tetapi yang sekarang organisasinya yang lagi di crackdown, lagi dibongkar habis, ditangkap total oleh Densus 88. Jadi saya kira ya kita ikuti prosedur hukum yang akan berjalan ya, karena pasti menggunakan Undang-Undang 5 tahun 2018 dan itu artinya pengadilannya terbuka, boleh dilihat oleh media dan umum. 3 kader Muhammadiyah ditangkap Densus, Anwar Abbas harap segera diadili. Sebanyak 3 kader pimpinan wilayah atau PW Muhammadiyah Bengkulu ditangkap Densus 88 gegara diduga terlibat jaringan terorisme. Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas merespon soal penangkapan itu. Saat dikonfirmasi, Anwar mengatakan, kalau menurut BNPT dan Densus 88 ada masyarakat yang terlibat dengan tindakan atau dengan jaringan terorisme, silahkan saja ditangkap. Tapi mohon, supaya jangan bersangkutan, jangan ditahan berlama-lama tanpa proses. Kita mengharapkan supaya kasusnya segera mungkin dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk kemudian oleh jaksa masalahnya dibawa ke pengadilan untuk kasusnya bisa diadili agar jelas duduk perkaranya oleh masyarakat. Apakah betul yang bersangkutan menurut hakim bersalah atau tidak? Karena sebagaimanapun dalam masalah hukum kita tentu akan menerapkan praduga tak bersalah. Sehingga kalau yang bersangkutan merupakan anggota dari sebuah organisasi, maka tetap salah organisasi itu menonaktifkan yang bersangkutan untuk sementara. Anwar yang juga wakil ketua umum MUI meminta ketiga kader Muhammadiyah yang ditangkap dapat segera diproses. Pasalnya Densus 88 dan BNPT saat ini dinilai Anwar terkesan berperan radikalisme. Jadi tidak seperti yang ada selama ini, di mana kita lihat BNPT dan Densus 88 terkesan seperti peternak dan atau berkebun radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme, di mana si pelaku dibiarkan saja berbuat dan beraktivitas dengan selalu dipantau oleh BNPT, sehingga kalau oleh BNPT waktunya sudah dianggap tepat lalu ditangkap. Bahkan Anwar menyebut BNPT dan Densus 88 dalam hal ini harus menekankan pada pendekatan preventif, tujuannya agar meminimalisir terbuangnya anggaran dalam pencegahan jaringan terorisme. Lebih lanjut, Anwar meminta BNPT dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat ormas setempat untuk bersama-sama mencegah praktek terorisme. Sebelumnya, PW Muhammadiyah Bengkulu menonaktifkan sementara 3 kadernya yang diamankan Densus 88 anti teror beberapa waktu lalu. Pihaknya menunggu kepastian hukum ketiganya. Taufik mengatakan terduga RH selama ini juga kerap mengisi ceramah di kegiatan Muhammadiyah dan dalam ceramahnya tidak pernah adanya kalimat yang mengarah pada terorisme dan hanya bersifat pelajar. Sedangkan MT merupakan pengurus wilayah Muhammadiyah di tempat tinggal MT, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah. MT juga kerap mengisi ceramah